Matahari mulai condong ke barat, sinarnya kemasan memantulkan kilauan indah di hamparan sawah yang menguning. Desa subur tengah bersiap menyambut musim panen, saat yang paling dinantikan para petani setelah berbulan-bulan bercocok tanam dengan penuh harapan. Raka, seorang pemuda tangguh berusia 22 tahun, berdiri di pematang sawah sambil mengusap keringat di dahinya. Ia tersenyum bangga melihat bulir-bulir padi yang tampak berat, tanda panen kali ini akan melimpah. Di sebelahnya, Pak Sastro, ayahnya, menatap hasil kerja keras mereka dengan tatapan penuh haru. "Panen kali ini akan membawa rezeki besar, Nak," ujar Pak Sastro dengan suara bergetar. Namun, di antara gelombang kegembiraan, ada sesuatu yang mengusik ketenangan Raka. Ia melihat beberapa rumpun padi di ujung petak mulai mengering lebih cepat dibandingkan yang lain. Daunnya berubah warna menjadi kecoklatan, seperti terbakar matahari, padahal irigasi berjalan lancar dan cuaca cukup bersahabat. Raka mencoba mendekat, meremas batang padi yang kering itu, dan merasakan sesuatu yang aneh. Batang tersebut mudah hancur di tangannya, seolah telah dirusak dari dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat, ada firasat buruk yang mulai merayapi pikirannya. Menjelang senja, Raka kembali ke rumah bersama ayahnya. Saat makan malam, ia menceritakan temuannya kepada sang ibu dan adiknya, Rini. "Mungkin hanya beberapa batang yang terkena penyakit, besok kita lihat lagi," kata ibunya berusaha menenangkan. Namun, Pak Sastro tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Kalau ini bukan penyakit biasa, kita harus bersiap. Aku pernah melihat kejadian seperti ini bertahun-tahun lalu, sebelum wabah wareng besar menghancurkan sawah kita," ucapnya lirih. Suasana meja makan mendadak hening, hanya terdengar suara jangkrik di luar rumah yang semakin mempertegas kegelisahan mereka. Malam itu, Raka sulit tidur. Ia mencoba mengabaikan pikirannya, tetapi firasat buruknya semakin kuat. Tak bisa diam, ia keluar rumah dan berjalan menuju sawah. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan batang-batang padi yang tampak tenang di bawah cahaya bulan. Namun, ketika ia mendekati area yang tadi siang terlihat mengering, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara gemerisik pelan, seperti ribuan makhluk kecil yang bergerak secara bersamaan. Raka menajamkan pendengarannya dan menyalakan senter ke arah sumber suara. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Ribuan serangga kecil berwarna coklat memenuhi batang padi, merayap rakus di setiap helai daun, menghisap sari-sari kehidupan dari tanaman yang seharusnya menjadi harapan mereka. "Wereng!" Raka terperanjat mundur, bulu kuduknya meremang melihat betapa banyaknya hama itu. Ia bahkan bisa melihat beberapa ekor wereng melompat ke udara saat terkena cahaya senter, seolah mereka baru saja memulai pesta mereka. Tanpa pikir panjang, Raka berlari kembali ke rumah. Napasnya tersengal saat ia membuka pintu dengan kasar, membangunkan seluruh keluarganya. "Ayah, Ibu, sawah kita diserang wereng. Mereka ada di mana-mana," serunya panik. Pak Sastro langsung bangun dan meraih senter, sementara ibu dan Rini saling berpandangan dengan wajah cemas. Mereka segera menuju sawah, dan apa yang mereka saksikan benar-benar membuat mereka terpaku. Wereng bukan hanya menggerogoti beberapa rumpun padi di ujung petak, tetapi telah menyebar ke hampir seluruh sawah. Pak Sastro menghela napas panjang, matanya memancarkan ketakutan yang telah lama ia kubur. "Ini lebih buruk dari yang kubayangkan," katanya pelan. Di bawah sinar bulan, harapan mereka akan panen melimpah perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Raka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Ia tahu, ini bukan sekadar serangan biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Udara malam semakin dingin, tetapi keringat bercucuran di pelipis Raka. Ia berdiri di pematang sawah, matanya menatap horor pada hamparan padi yang mulai dikerubungi wereng. Pak Sastro menggenggam erat senter di tangannya, sinarnya bergetar mengikuti gemetar tubuhnya. "Ini seperti mimpi buruk yang kembali terulang," bisiknya, mengingat bencana bertahun-tahun lalu yang hampir membuat keluarganya kehilangan segalanya. Ibu dan Rini berdiri tak jauh, menutup mulut mereka dengan tangan, berusaha menahan isak tangis. Raka menunduk, mengambil segenggam tanah di dekat batang padi yang layu. Saat ia meremasnya, tanah itu terasa lebih kering dari biasanya, seolah kehilangan kelembaban yang seharusnya masih tersimpan di musim seperti ini. Matanya menyipit, ada sesuatu yang janggal. "Ayah, ini tidak wajar," katanya lirih. "Serangan wereng bisa datang kapan saja, tapi tidak secepat ini. Kemarin pagi sawah masih sehat,
dan sekarang hampir setengahnya hancur. Pak Sastro menarik napas dalam, lalu menatap sekeliling. Para petani lain belum menyadari apa yang sedang terjadi. Sawah mereka yang letaknya agak jauh mungkin masih terlihat baik-baik saja. Kita tidak bisa diam saja, ujar Pak Sastro. Besok pagi, kita harus memberitahu kepala desa. Jika kita tidak bertindak cepat, seluruh sawah di desa ini akan habis dalam hitungan hari. Malam semakin larut, tetapi Raka tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di teras rumah, menatap gelapnya hamparan sawah yang diam-diam menjadi ladang kehancuran. Angin berembus perlahan, membawa aroma padi yang seharusnya menenangkan, tetapi kini terasa menyeramkan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemerisik aneh, seperti sesuatu yang bergerak dalam jumlah besar. Raka berdiri dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar rumah, mendekati sumber suara. Saat ia mengarahkan senter ke arah sawah, cahaya itu menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ribuan wereng bergerak seperti gelombang, melompat dari satu batang padi ke batang lainnya, melahap segalanya dengan rakus. Beberapa ekor bahkan berterbangan di udara, menabrak wajah dan lengannya. Ia mundur dengan cepat, menahan rasa mual yang tiba-tiba menghantam perutnya. Raka berlari ke dalam rumah, membangunkan ayahnya sekali lagi. "Ayah, mereka semakin banyak. Aku tidak pernah melihat wereng sebanyak ini dalam hidupku." Suaranya bergetar. Pak Sastro segera mengambil sabit yang tergantung di dinding, seolah itu bisa melindungi mereka dari serangan yang tak terlihat ini. Ibu dan Rini hanya bisa berdoa, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan berlalu saat fajar tiba. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap beberapa menit, Raka bisa mendengar suara tanaman yang perlahan mati, seakan merintih di dalam kegelapan. Para petani lain mulai terbangun satu persatu, beberapa berjalan keluar rumah mereka, kebingungan mendengar suara aneh dari sawah. Kemudian, jeritan pertama pecah di tengah malam. "Ya Tuhan, PADIKU, PADIKU habis." Suara Pak Waryo, salah satu petani senior, terdengar putus asa. Seketika, suasana desa berubah menjadi kekacauan. Para petani bergegas ke sawah masing-masing dengan obor dan senter di tangan. Cahaya dari lampu minyak berpendar di tengah malam, memperlihatkan pemandangan yang sama mengerikannya di setiap sudut desa. Sawah-sawah mereka telah diserang tanpa ampun. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi malam penuh kepanikan, dan dalam keheningan yang tersisa, hanya satu hal yang pasti, teror wereng baru saja dimulai. Fajar baru saja menyingsing, tetapi langit desa subur terasa lebih suram dari biasanya. Di sepanjang pematang sawah, wajah-wajah para petani dipenuhi kelelahan dan kesedihan. Mereka berdiri menatap ladang yang semalam telah dihancurkan oleh serbuan wereng. Beberapa orang mencoba mengusir hama dengan cara tradisional, membakar daun kering dan menebarkan abu di sekitar tanaman, tetapi hasilnya nihil. Wereng tetap bertahan, seolah-olah mereka tidak takut akan apapun. Di tengah kepanikan itu, Kepala Desa Darman mengumumkan pertemuan darurat di balai desa. Para petani, termasuk Raka dan Pak Sastro, segera berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Ruangan sederhana itu terasa panas dan pengap, tetapi tak ada seorang pun yang peduli. Mereka hanya ingin jawaban, bagaimana mungkin hama bisa menyerang secepat ini? Mengapa seolah-olah tak ada yang bisa menghentikan mereka? Pak Waryo, yang sawahnya hampir habis dimakan wereng, berdiri lebih dulu. Suaranya gemetar saat ia berbicara, "Ini bukan kejadian biasa. Aku sudah bertani selama lebih dari 30 tahun, tapi belum pernah melihat serangan secepat ini. Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan kehilangan segalanya dalam hitungan hari." Suasana semakin tegang. Beberapa petani mulai mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup uang untuk membeli pestisida dalam jumlah besar. Kepala Desa Darman menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku sudah menghubungi Dinas Pertanian di kota. Mereka berjanji akan mengirim tim untuk menyelidiki ini. Tetapi kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus mencari cara lain." Suaranya berusaha terdengar tegas, tetapi semua orang tahu bahwa ia pun tak memiliki jawaban pasti. Raka, yang sedari tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Aku pergi ke sawah tadi pagi sebelum datang ke sini. Wereng sudah menyebar lebih jauh dari yang kita duga. Jika kita tidak menemukan penyebabnya, kita bisa kehilangan seluruh panen dalam hitungan hari." Ia menatap semua orang dengan serius. "Aku merasa ada yang tidak beres. Tanah kita mengering lebih cepat, dan hama ini datang seperti gelombang.
Bisa jadi ada sesuatu yang memicu ledakan populasinya. Suasana semakin mencekam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mempertanyakan apakah ini benar-benar bencana alam atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Wulan, sahabat Raka yang juga hadir di pertemuan itu, ikut berbicara. Mungkin kita perlu mencari tahu apa yang terjadi di sekitar desa. Apakah ada perubahan besar yang bisa menyebabkan hama berkembang begitu cepat? Mungkin ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam. Pak Sastro mengangguk setuju. Dulu, sebelum orang menyerang, biasanya ada tanda-tanda. Misalnya, burung-burung pemakan orang menghilang atau cuaca berubah drastis. Tapi kali ini, semuanya terjadi begitu mendadak. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Mereka sadar bahwa tidak ada yang memperhatikan tanda-tanda sebelum bencana ini terjadi. Kepala desa akhirnya memutuskan, kita akan membagi tugas. Sebagian dari kita akan mencari informasi ke kota, meminta bantuan ahli pertanian. Sementara itu, yang lain akan mengamati sawah dan mencari tahu apa yang berubah di lingkungan kita. Suaranya menggema di ruangan, memberi sedikit harapan di tengah keputusasaan. Pertemuan berakhir dengan keputusan itu, tetapi saat para petani mulai membubarkan diri, Raka dan Wulan saling bertukar pandang. Mereka tahu, tugas mereka belum selesai. Mereka harus mencari jawaban sebelum segalanya benar-benar terlambat. Matahari mulai meninggi, tetapi rasa gelisah di hati Raka dan Wulan semakin menekan. Setelah pertemuan di balai desa, mereka memutuskan untuk pergi ke kota mencari jawaban. Pak Sastro memberi restu kepada Raka dengan tatapan penuh harapan. Temukan sesuatu, nak, kalau kita hanya berdiam diri, desa ini akan mati, katanya dengan suara berat. Raka mengangguk mantap, lalu berangkat bersama Wulan dengan motor tuanya, meninggalkan desa subur yang kini terasa seperti ladang kehancuran. Perjalanan ke kota tidak mudah. Sepanjang jalan, mereka melihat sawah-sawah di desa tetangga mulai menunjukkan gejala yang sama, padi mengering, batang patah, dan wereng yang semakin banyak. Raka menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang merayap di pikirannya. Jika hama ini sudah menyebar sejauh ini, maka bencana yang mereka hadapi lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kita harus cepat, ucapnya lirih. Wulan yang duduk di belakangnya hanya bisa menggenggam erat bahunya, mencoba menyalurkan keberanian. Sesampainya di kantor dinas pertanian, mereka langsung diterima oleh seorang ahli hama bernama Pak Herman. Pria berusia 50-an itu tampak terkejut saat mendengar cerita mereka. Serangan wereng dalam skala ini bukan sesuatu yang biasa, ujarnya sambil menatap peta pertanian di dinding kantornya. Biasanya, wereng berkembang pesat jika ada ketidakseimbangan ekosistem. Apakah ada sesuatu yang berubah di desa kalian? Penggunaan pestisida baru, perubahan pola tanam. Raka menggeleng. Tidak ada yang berubah, Pak. Kami bertani seperti biasa, menggunakan metode turun-temurun. Wulan menambahkan, tapi kami melihat sesuatu yang aneh. Tanah di sawah lebih kering dari biasanya, padahal irigasi masih berjalan. Dan serangan wereng datang begitu cepat, seolah-olah mereka muncul begitu saja dalam jumlah besar. Pak Herman menyipitkan mata, lalu menarik sebuah buku laporan dan menunjukkannya kepada mereka. Ini data dari beberapa desa yang juga terkena serangan wereng dalam beberapa bulan terakhir. Ada pola yang sama, populasi wereng meningkat drastis setelah ekosistem mereka terganggu. Biasanya karena hilangnya predator alami mereka, seperti laba-laba dan burung pemakan wereng. Raka dan Wulan saling berpandangan. Mereka teringat tentang hutan kecil di pinggir desa yang beberapa waktu lalu mulai ditebangi. Warga tidak terlalu mempermasalahkan karena mengira itu hanya perluasan lahan. Namun, sekarang mereka mulai menyadari kemungkinan lain, apakah perusakan hutan itu telah mengganggu keseimbangan alam dan menyebabkan ledakan populasi wereng. Kalau tebakan kita benar, maka ini bukan bencana alam biasa, ucap Raka dengan suara bergetar. Ini ulah manusia, Pak Herman mengangguk pelan. Dan jika itu masalahnya, serangan ini tidak akan berhenti begitu saja. Wereng akan terus berkembang biak sampai mereka menghabisi semua sumber makanan mereka. Jika kalian tidak segera menemukan solusi, desa kalian akan benar-benar kehilangan segalanya. Raka mengepalkan tangannya, matanya penuh tekad. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan membawa pengetahuan baru dan ketakutan yang semakin besar, ia dan Wulan segera kembali ke desa. Namun, mereka belum tahu bahwa apa yang menunggu mereka di sana jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Motor tua Raka melaju kencang di jalanan berbatu menuju desa subur.
Pikiran mereka masih dipenuhi percakapan dengan Pak Herman. Jika benar penyebab ledakan Wereng adalah hilangnya predator alami akibat perusakan hutan, maka mereka harus segera mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Saat memasuki desa, mata Raka langsung menangkap pemandangan yang semakin menyayat hati. Sawah-sawah berubah menjadi ladang coklat mati, bulir padi yang dulu berisi kini kosong dan hancur. Di beberapa sudut, para petani berusaha membakar jerami yang dipenuhi wereng, berharap bisa mengurangi populasi hama yang terus membengkak. Pak Sastro sudah menunggu di depan rumah, wajahnya penuh harapan yang segera berubah menjadi cemas saat melihat raut wajah Raka dan Wulan. "Bagaimana, Nak? Apa kalian menemukan sesuatu?" tanyanya. Raka mengangguk dan menjelaskan semua yang mereka pelajari di kota, termasuk kemungkinan bahwa hutan kecil di pinggir desa, yang selama ini menjadi rumah bagi burung pemakan wereng, telah ditebangi secara sembarangan. Mendengar itu, Pak Sastro menghela napas panjang. "Aku sudah curiga. Dulu, saat hutan itu masih lebat, serangan wereng tak pernah separah ini." Tanpa menunggu lebih lama, Raka, Wulan, dan beberapa petani lainnya segera menuju lokasi hutan yang dimaksud. Sesampainya di sana, pemandangan yang mereka temukan membuat mereka terdiam. Pohon-pohon besar telah tumbang, hanya menyisakan tunggul dan tanah yang tergali. Beberapa alat berat masih tertinggal, seperti bukti bisu dari kejahatan yang telah dilakukan. Jejak ban yang masih segar menunjukkan bahwa para pelaku belum lama pergi dari sana. Wulan menggigit bibirnya, matanya berkilat marah. "Siapa yang melakukan ini? Bukankah hutan ini milik desa? Tidak ada izin untuk menebang pohon di sini." Pak Waryo, salah satu petani senior, menggeleng lemah. "Kami juga tidak tahu, Nak. Tiba-tiba saja ada orang-orang yang datang, mengaku mendapat izin dari pihak tertentu untuk memperluas lahan. Kami pikir itu proyek pemerintah, jadi kami tak banyak bertanya." Raka berjongkok, menyentuh tanah yang kini gersang. Ia teringat bagaimana dulunya hutan ini dipenuhi suara burung dan serangga yang seimbang satu sama lain. Tapi kini, yang tersisa hanya keheningan yang menyeramkan. "Ini bukan hanya soal hama," katanya lirih. "Ini soal keserakahan manusia. Mereka merusak sesuatu tanpa berpikir tentang akibatnya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Semua orang menoleh dengan waspada. Dari balik pepohonan yang tersisa, muncul dua pria dengan pakaian lusuh, membawa parang di pinggang mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan tegap dengan wajah kasar, menatap Raka dan yang lainnya dengan tajam. "Kalian ngapain di sini?" Suaranya dingin dan penuh ancaman. Pak Waryo maju selangkah, mencoba berbicara dengan tenang. "Kami hanya ingin tahu siapa yang menebang pohon-pohon ini. Hutan ini milik desa, dan sekarang sawah kami dihancurkan oleh wereng karena perusakan ini." Pria itu menyeringai sinis. "Hutan ini sudah dibeli. Kalian tak punya hak untuk protes." Raka mengepalkan tinjunya. Amarah membakar dadanya, tetapi ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertindak gegabah. Mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar serangan wereng, ada kepentingan tersembunyi yang mengancam desa mereka. Dan jika mereka ingin menyelamatkan desa subur, mereka harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini sebelum segalanya terlambat. Raka menahan napas, matanya tak lepas dari pria berbadan tegap yang berdiri di depannya. Udara terasa semakin berat, seolah-olah hutan yang sudah terkoyak ini masih menyimpan amarah di antara pohon-pohon yang tersisa. Wulan berdiri di sampingnya, tangannya mengepal erat, tetapi ia tahu mereka harus berhati-hati. Dua pria misterius itu jelas bukan sekadar pekerja biasa, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. "Kami tidak akan pergi sampai tahu siapa yang memberi izin untuk menebang hutan ini," ujar Raka dengan suara tegas. Pria tegap itu menyipitkan mata, lalu terkekeh pelan. "Anak muda, urusan ini terlalu besar untukmu. Kalian petani sebaiknya fokus menyelamatkan sawah kalian, bukan ikut campur hal yang bukan urusan kalian." Nada ancamannya begitu jelas. Pak Waryo mencoba menenangkan situasi. "Kami hanya ingin mencari solusi. Hutan ini penting bagi keseimbangan alam. Sekarang wereng sudah menghancurkan ladang kami, dan jika kami tidak bertindak, desa ini akan mati." Namun, bukannya mendapat jawaban, pria tegap itu justru melangkah maju dan menepuk bahu Pak Waryo dengan kasar. "Dengar, Pak Tua, lebih baik kalian lupakan semua ini. Kalian hanya orang kecil. Dunia tak peduli jika sawah kalian hancur." Raka merasakan darahnya mendidih. Ia ingin melawan, tetapi sebelum ia sempat bergerak, Wulan menarik lengannya.
Jangan sekarang, bisiknya. Matanya memberi isyarat bahwa mereka harus mundur, setidaknya untuk saat ini. Raka mengertakkan gigi, tetapi akhirnya ia mengangguk. Mereka tidak memiliki cukup bukti, dan menghadapi orang-orang ini tanpa rencana hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Dengan berat hati, mereka berbalik meninggalkan hutan yang telah tercabik-cabik. Namun, baru beberapa langkah berjalan, pria tegap itu berseru, dan satu hal lagi. Jangan coba-coba melaporkan ini ke siapapun. Kami punya mata di mana-mana. Ancaman itu menggema di telinga mereka, membuat bulu kuduk Wulan meremang. Dalam perjalanan kembali ke desa, suasana di antara mereka dipenuhi ketegangan. Pak Waryo mengusap wajahnya dengan lelah. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Jika mereka benar-benar orang suruhan dari pihak berkepentingan, kita dalam bahaya. Raka mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli siapa mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan desa ini hanya demi kepentingan mereka sendiri. Sesampainya di desa, Raka dan Wulan segera mengumpulkan para petani di rumah Pak Sastro. Mereka menceritakan apa yang terjadi di hutan, bagaimana perusakan yang dilakukan tanpa izin itu berujung pada ledakan populasi wereng dan bagaimana ada pihak yang mencoba menutupi semuanya. Wajah para petani dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Jadi, bukan hanya wereng yang ingin menghancurkan desa kita, tapi juga manusia. Suara salah satu petani bergetar. Pak Sastro menatap anaknya dengan bangga sekaligus khawatir. Raka, ini bukan pertarungan kecil. Jika kita melawan mereka, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Raka mengangguk, tekadnya semakin kuat. Aku tidak akan tinggal diam. Kita harus melindungi tanah kita, atau kita akan kehilangan segalanya. Suasana rumah menjadi tegang, tetapi di tengah ketakutan itu, harapan kecil mulai menyala. Mereka tahu, ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Malam itu, desa subur tak lagi sunyi. Para petani berkumpul di rumah Pak Sastro, membentuk lingkaran kecil di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, tetapi juga kemarahan yang membara. Setelah mendengar cerita Raka dan Wulan tentang hutan yang dirusak dan ancaman dari orang-orang misterius itu, mereka tahu satu hal, mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Kita tidak bisa tinggal diam, kata Pak Waryo dengan suara serak. Kalau mereka terus menebang hutan dan mengusir burung pemakan wereng, maka tidak akan ada yang tersisa untuk anak cucu kita. Kita harus menghentikan mereka, sebelum desa ini mati. Beberapa petani mengangguk setuju, tetapi ada juga yang ragu. Tapi bagaimana, Pak? Mereka bukan orang sembarangan. Kalau kita melawan, bisa-bisa kita sendiri yang celaka, ujar seorang petani muda. Raka berdiri, suaranya penuh tekad. Kita tidak bisa melawan dengan kekerasan, itu hanya akan membuat kita kalah. Tapi kita bisa mencari bukti. Jika kita bisa menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka menebang hutan tanpa izin dan menyebabkan bencana ini, kita bisa menghentikan mereka secara hukum. Wulan mengangguk. Kita butuh foto, dokumen, atau saksi yang bisa membuktikan bahwa mereka telah melanggar aturan. Suasana semakin tegang. Beberapa orang masih ragu, tetapi Pak Sastro akhirnya angkat bicara. Dulu, ayahku pernah berkata, tanah ini bukan hanya milik kita. Ini milik generasi setelah kita. Jika kita membiarkan mereka merusak tanah ini sekarang, maka kita sama saja mengkhianati warisan leluhur. Kata-kata itu menggugah hati banyak petani. Mereka tahu, jika mereka tidak bertindak sekarang, maka yang tersisa dari desa subur hanyalah kenangan. Akhirnya, mereka menyusun rencana. Malam itu juga, Raka, Wulan, dan beberapa petani lain akan kembali ke hutan untuk mengumpulkan bukti. Mereka akan memotret lahan yang sudah ditebang, mencari dokumen atau tanda-tanda lain yang bisa menunjukkan siapa dalang di balik semua ini. Sementara itu, Pak Sastro dan yang lain akan mencoba mencari tahu apakah ada pejabat desa yang terlibat. Ketika malam semakin larut, Raka dan Wulan berjalan dengan hati-hati menuju hutan. Di tangan mereka ada senter dan kamera yang dipinjam dari seorang guru di desa. Jantung mereka berdebar kencang saat memasuki area yang tadi siang penuh dengan ancaman. Bayangan pepohonan yang tersisa tampak seperti raksasa yang terluka, berdiri dengan kesunyian yang menyeramkan. Saat mereka mulai memotret dan merekam, Wulan tiba-tiba menarik lengan Raka. Lihat itu, bisiknya. Di kejauhan, ada cahaya dari beberapa lampu senter. Mereka segera bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas.
Dari balik bayangan, mereka melihat beberapa pria sedang berbicara dengan seseorang yang tampak berbeda dari pekerja biasa. Orang itu mengenakan jas dan terlihat berwibawa. "Sepertinya kita baru saja menemukan orang yang kita cari," bisik Raka. Namun, sebelum mereka bisa merekam lebih banyak, tiba-tiba sebuah suara lantang terdengar dari belakang mereka. "Hei, siapa di sana?" Seketika, cahaya senter menyorot ke arah mereka. Jantung Raka dan Wulan berdegup kencang, mereka telah ditemukan. Dan sekarang, mereka harus menemukan cara untuk keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Raka dan Wulan membeku di tempat, napas mereka tercekat saat sorot senter semakin mendekat. Cahaya terang menyapu dedaunan, menciptakan bayangan yang menari-nari di antara pepohonan yang telah terbabat. Wulan menggenggam lengan Raka erat-erat, tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Raka menarik tangan Wulan dan mulai berlari. Kaki mereka menjejak tanah basah, menyelinap di antara batang-batang pohon yang tersisa. Dari belakang, suara langkah kaki dan teriakan orang-orang itu semakin mendekat. "Kejar mereka, jangan sampai lepas." Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat adrenalin Raka melonjak. Gelapnya malam menjadi sekutu mereka. Raka mengandalkan ingatannya tentang hutan ini, mengambil jalan setapak yang jarang dilalui agar sulit ditemukan. Namun, langkah mereka harus terhenti saat tiba di sebuah jurang kecil yang dipenuhi semak-semak lebat. Raka menoleh ke belakang, cahaya senter mulai terlihat di antara pepohonan. Mereka tak punya pilihan lain. "Lompat," bisik Raka. Wulan ragu sejenak, tetapi melihat keputusasaan di mata Raka, ia mengangguk. Bersama, mereka melompat ke bawah, tubuh mereka berguling di antara ranting dan dedaunan kering. Sakit menusuk tubuh mereka, tetapi mereka tak bisa berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, mereka kembali berlari, kali ini lebih jauh ke dalam hutan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Dengan napas tersengal, mereka masuk ke dalam dan bersembunyi di balik batu besar. Detik demi detik berlalu, suara langkah kaki masih terdengar, tetapi semakin lama semakin menjauh. Para pengejar mereka sepertinya kehilangan jejak. Dalam kegelapan gua, Wulan berusaha menenangkan napasnya. "Kita hampir saja tertangkap," suaranya bergetar, tetapi matanya menunjukkan keberanian yang mulai tumbuh. Raka mengangguk, menatap kamera di tangannya yang masih utuh. "Tapi kita berhasil mendapatkan bukti. Kita tahu siapa yang ada di balik ini semua." Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa perlawanan mereka baru saja dimulai. Dengan bukti ini, mereka memiliki harapan untuk menyelamatkan desa. Namun, mereka juga sadar bahwa lawan mereka bukan orang sembarangan. Jika mereka ingin menang, mereka harus lebih cerdik dan lebih cepat. Di luar gua, angin malam berhembus lembut, membawa serta harapan tipis yang masih tersisa. Tetapi jauh di kejauhan, di balik bayang-bayang hutan yang hancur, bahaya masih mengintai mereka. Malam semakin larut, tetapi di dalam gua kecil itu, Raka dan Wulan masih terjaga. Hati mereka berdebar keras, bukan hanya karena ketakutan yang masih menggantung, tetapi juga karena kesadaran bahwa mereka kini menggenggam sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Raka menggenggam kamera di tangannya dengan erat, seolah-olah itu adalah nyawa mereka sendiri. "Kita harus kembali ke desa secepatnya," bisik Wulan. "Bukti ini terlalu berharga untuk hilang." Setelah memastikan bahwa para pengejar telah pergi, mereka keluar dari persembunyian dan menyelinap kembali ke jalan setapak yang menuju desa. Setiap bayangan di sekitar mereka terasa seperti ancaman, setiap ranting yang patah di bawah kaki terdengar seperti tanda bahaya. Ketakutan mengintai mereka, tetapi tekad untuk menyelamatkan desa jauh lebih besar. Saat mereka tiba di desa, langit sudah mulai terang di ufuk timur. Namun, sesuatu yang ganjil langsung terasa. Beberapa orang asing berseragam gelap berkeliaran di sekitar rumah-rumah warga. Wajah mereka keras, mata mereka tajam mengawasi setiap sudut desa. Wulan menggenggam lengan Raka dengan panik. "Mereka pasti mencari kita," bisiknya. Raka menarik napas dalam-dalam. "Kita harus menemui Pak Sastro dan yang lain sebelum mereka menemukan kita." Dengan hati-hati, mereka menyelinap di antara rumah-rumah, menghindari para penjaga yang jelas bukan penduduk desa. Mereka berhasil mencapai rumah Pak Sastro, dan saat mengetuk pintu, wajah sang ayah muncul dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Cepat masuk." Di dalam, beberapa petani sudah berkumpul, wajah mereka tegang.
Raka segera menjelaskan apa yang terjadi di hutan tadi malam, menunjukkan foto dan video yang mereka rekam. Wajah Pak Sastro menegang saat melihat sosok pria berjas dalam rekaman itu. Ini Pak Gunawan, pengusaha kaya dari kota. Dia sering berurusan dengan pejabat pemerintah. Kalau dia yang ada di balik semua ini, maka kita sedang berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya. Wulan menelan ludah. Kalau begitu, kita harus segera melaporkannya. Kita harus membawa ini ke pihak berwenang sebelum mereka mengambil tindakan lebih jauh. Tetapi Pak Waryo menggeleng dengan wajah suram. Kalian tidak mengerti, orang-orang seperti dia punya banyak koneksi. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jika kita salah langkah, bukti ini bisa hilang, dan kita yang justru dianggap sebagai penjahat. Suasana dalam ruangan semakin berat. Mereka telah menemukan kebenaran, tetapi kebenaran itu seperti pisau bermata dua, bisa menyelamatkan mereka, atau justru membinasakan mereka. Raka mengepalkan tangannya. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak bertindak sekarang, orang akan terus menghancurkan desa ini, dan mereka akan terus menebang hutan. Kita harus menemukan cara untuk menyebarkan bukti ini keluar desa, ke orang-orang yang tidak bisa dibungkam oleh mereka. Pak Sastro menatap putranya dengan bangga, tetapi juga dengan ketakutan yang nyata. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Kita tidak tahu berapa lama sebelum mereka menyadari bahwa kalian masih hidup. Di luar, suara langkah kaki semakin mendekat. Ancaman sudah berada di depan pintu, dan waktu mereka semakin menipis. Pagi itu, udara di desa subur terasa lebih berat dari biasanya. Para petani yang biasanya sibuk di sawah kini terperangkap dalam ketakutan yang merayap di setiap sudut desa. Raka dan Wulan, bersama Pak Sastro dan beberapa petani yang masih berani, duduk di dalam rumah dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Mereka tahu, waktu mereka semakin sempit. Para pengejar sudah ada di sekitar, dan mereka harus segera bertindak jika ingin melindungi desa. Pak Sastro, kita tidak bisa menunggu lagi, kata Raka dengan suara tegas. Jika kita menunggu lebih lama, mereka akan semakin dekat, dan bukti ini akan hilang. Kita harus menemukan cara untuk mengirimkan video dan foto ini ke media atau ke pihak berwenang. Wulan menambahkan, kita butuh orang yang tidak bisa dibungkam, yang bisa membantu kita melawan mereka. Pak Sastro mengangguk pelan, tetapi wajahnya penuh kecemasan. Kalian benar, tapi bagaimana jika mereka sudah tahu kita tahu? Mereka pasti sedang mencari kita. Kita harus berhati-hati. Namun, Raka sudah mengambil keputusan. Kita punya teman di luar desa. Aku akan menghubungi mereka. Mereka bisa membantu kita menyebarkan bukti ini ke tempat yang aman. Dengan tekad yang bulat, Raka mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari nomor telepon seorang teman lama, seorang jurnalis muda yang pernah bekerja di kota besar. Setelah beberapa detik yang terasa lama, telepon itu tersambung. Suara teman Raka, Ardi, terdengar terengah-engah. Raka, apa yang terjadi? Kamu terdengar panik. Raka cepat menjelaskan situasinya, menceritakan tentang perusakan hutan, penyebab serangan wereng, dan bukti yang mereka temukan. Ardi terdiam sejenak, lalu suara di ujung sana berubah menjadi serius. Kamu yakin ini benar? Kalau ya, ini bisa jadi berita besar. Tapi kita harus cepat. Mereka pasti sudah melacakmu. Kirimkan bukti itu ke aku sekarang juga. Dengan hati-hati, Raka mengirimkan video dan foto-foto yang mereka ambil ke Ardi. Selama proses pengiriman itu, detak jantung Raka semakin cepat. Setiap detik terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Ketika pesan terakhir terkirim, Raka menatap layar ponselnya sejenak, berharap bahwa Ardi bisa melakukan sesuatu dengan bukti itu. Beberapa menit berlalu dengan sangat lambat, sebelum akhirnya ponsel Raka berbunyi. Itu adalah pesan dari Ardi. Bukti sudah diterima. Saya akan menghubungi kontak saya di luar untuk segera menyebarkan ini. Kalian harus sembunyi secepatnya. Mereka pasti akan datang setelah ini. Raka merasa lega, tetapi rasa takut yang lebih besar menggantikan itu. Mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum kekuatan besar itu bergerak untuk menghentikan mereka. Pak Sastro menepuk bahu Raka dengan bangga, meskipun di matanya ada kelelahan yang tak tertahankan. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, kita harus menunggu. Wulan menatap Raka, matanya penuh harapan meskipun ketakutan masih jelas terlihat.